Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waudraniati, mahasiswi profesi nurse TKS Muhammadiyah Palembang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat penugasan mengenai penjelasan atau presentasi jurnal saya sesuai dengan kasus yang saya dapat, yaitu stroke non hemoragik. Baiklah, di sini saya akan membaca kasusnya terlebih dahulu, di mana Tuan K kurang lebih 3 jam semenjak masuk rumah sakit, klien mengalami penurunan kesadaran, keluar keringat dingin, badan lemas, ekstremitas kiri lemah, atas dan bawah. Keluarga klien langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah di puskesmas, klien dirujuk ke rumah sakit A di IGD, dan pasien baru datang dari IGD dengan keluhan tidak sadar sejak 5 jam pagi, kurang lebih 3 jam, keluar keringat dingin, badan lemas, ekstremitas kiri lemah dan atas bawah, GCS 6, GCS yaitu I3, verbal 1, motorik 4, dan terpasang infus RL 20 kali 20 TPM, terpasang DC, terpasang O2 nasal 3 liter per menit dengan tekanan darah 190/110, nadi 106 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Dari IGD, klien dipindah ke ICU agar mendapat perawatan intensif. Klien mendapatkan terapi infus RL 20 TPM, O2 nasal 3 LPM, injeksi ceftriaxone 1 gram, injeksi ranitidin 25 gram, dan klien terpasang NGT, DC, dan infus. Setelah dikonsulkan oleh dokter spesialis, klien disarankan untuk mendapatkan perawatan intensif. Lalu klien dibawa ke ICU keadaan umum klien lemah, TTD yaitu tanda-tanda vital, TD 190/110, nadi 106, suhu 36,5, RR 30, SpO2 90%, akal dingin, klien terpasang DC ukuran 18. Pemeriksaan head to toe diperoleh auskultasi bunyi paru, terdapat ronki, nampak penumpukan sekret pada mulut, klien berwarna putih kekuningan. Hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil nilai hemoglobin 14,1 gram per desiliter, leukosit 19,5 ribu per UL, eritrosit 43,87 juta, hematokrit 39,9%, trombosit 447.000 UL, kemudian kreatin 1,3 mg, ureum 35,3, dan hasil pemeriksaan EKG diperoleh hasil normal, tidak ada iskemik maupun AMI. Klien dirawat di ICU sehingga didapatkan ICU. Dan dari kasus ini didapatkanlah masalah kepautan, salah satunya yaitu hambatan mobilitas fisik dikarenakan pasien mengeluh kelemahan bagian ekstremitas kiri baik atas. Kemudian yang kedua itu pertanyaan klinis, apakah setelah diberikan terapi range of motion pada pasien stroke dengan hambatan mobilitas fisik dapat mempengaruhi kekuatan otot. Dan yang ketiga itu PICO, di mana P-nya adalah kelemahan ekstremitas kiri, hambatan mobilitas fisik karena stroke. Kemudian I-nya adalah pengaruh terapi range of motion, dan kompresinya tidak ada. Outcome-nya itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh range of motion room terhadap kekuatan otot pada pasien stroke. Kemudian yaitu 4. Searching literatur jurnal. Setelah dilakukan searching literatur jurnal di Google Scholar, didapatkanlah 1008 jurnal yang terkait dan dipilih satu jurnal dengan judul pengaruh range of motion terhadap kekuatan otot pada pasien stroke, dengan alasan jurnal tersebut up to date dan sesuai dengan kasus, dan terdapat penjelasan serta keefektifan dari latihan range of motion itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu PIA, di mana V-nya adalah validity, di mana desain penelitian ini adalah menggunakan pre-experimental one group, pre-test, post-test, desain dengan sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampel, yang dan kriteria inklusi tidak ada, randomisasi juga tidak ada, dan yang I-nya adalah importance dalam hasil, di mana karakteristik subjek ini berdasarkan usia, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, pekerjaan, dan lama menderita stroke. Beda proporsi tidak ada, beda min tidak ada, dan nilai P value yang didapatkan yaitu 0,00 pada lengan kanan dan 0,002 pada lengan kiri. Dan untuk applicability-nya yaitu diskusi, hasil uji statistik Wilcoxon Signet Range Test menunjukkan adanya pengaruh antara range of motion atau room terhadap kekuatan otot pada pasien stroke karena setiap responden mengalami peningkatan skala kekuatan otot setelah dilakukannya room dengan cara menggenggam bola. Kemudian karakteristik klien yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian riwayat penyakit keluarga, kemudian pekerjaan, dan lama menderita stroke.
Untuk fasilitas dan biayanya tidak ada. Baiklah, untuk yang keenam yaitu diskusi di mana membandingkan poin 2 dan poin 5, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peneliti berasumsi bahwa terapi atau latihan range of motion dapat diberikan kepada pasien dengan keluhan hambatan mobilitas fisik akibat stroke atau sesuai dengan kasus di atas. Namun hal yang perlu diperhatikan yaitu pasien harus berkonsentrasi dan kooperatif selama melakukan terapi latihan range of motion agar latihan dapat dilakukan secara atau pergerakan sendirinya dapat dilakukan secara maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.